Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, di sini saya akan menjelaskan menggunakan media pembelajaran interaktif dengan Makromedia Flash 8. Jadi yang pertama itu kita klik mulai. Jadi di sini ada 6 menu. Yang pertama itu kompetensi dasar dan kompetensi inti. Lalu yang kedua ada tujuan, materi, contoh soal, dan profil. Yang pertama itu kompetensi dasar dan kompetensi inti. Jadi di sini ada dua kompetensi inti, yang mana itu yang pertama, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif. Lalu yang kedua, yaitu menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Di sini juga ada dua kompetensi dasar. Jadi yang pertama itu kompetensi dasarnya yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Lalu yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Selanjutnya kita kembali ke menu. Di sini ada tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yaitu diharap setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk yang pertama, mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, lalu mampu menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berikutnya kita masuk materi. Jadi, di sini bentuk umum pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Pertidaksamaan linear adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan dan mengandung variabel berpangkat 1. Lalu, bentuk umum dari pertidaksamaan linear itu adalah AX ditambah BY, R, C, di mana X dan Y merupakan variabel, sedangkan A, B, dan C merupakan konstanta. Dan R yang ini itu merupakan salah satu tanda relasi ketidaksamaan, di mana tanda relasi ketidaksamaan itu yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, di sini ada pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear. Jadi yang pertama, menyatakan pertidaksamaan linear sebagai persamaan linear dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, mana itu merupakan garis pembatas. Lalu yang kedua, tentukan titik potong garis AX tambah BY sama dengan C dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang ketiga, tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Jika pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil sama dengan, maka garis dilukis tidak putus-putus. Sedangkan jika pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil, maka garis dilukis dengan cara putus-putus. Lalu yang keempat, menentukan sembarang titik X1, Y1, selanjutnya memasukkan ke pertidaksamaan. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Sebaliknya, jika pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah tersebut bukan merupakan daerah penyelesaian. Jadi di sini setelah tadi kita dapatkan, maka kita akan memasukkan sembarang titik terhadap persamaan. Nah, jika sesuai dengan persamaan itu, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaian. Namun, jika setelah dimasukkan sembarang titik namun tidak sesuai, maka daerah tersebut bukan merupakan daerah penyelesaian. Lalu yang kelima, arsirlah daerah yang memenuhi, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Atau arsirlah daerah yang tidak memenuhi sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih atau tidak diarsir.
Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jadi sini ada contoh soal. Soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 12. Jadi tadi sesuai langkah pertama kita menentukan garis pembatas. Jadi tanda pertidaksamaan ini itu kita ganti menjadi tanda persamaan. Jadi 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 12 menjadi 3x tambah 2y sama dengan 12. Lalu itu langkah yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X adalah jika Y, sehingga kita mensubstitusikan bahwa Y sama dengan 0. Sehingga 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. Sehingga 3X sama dengan 12 dan X sama dengan 12 per 3 atau X sama dengan 4. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 4,0. Setelah kita dapatkan X, maka kita dapat menentukan titik potong pada sumbu Y. Maka dimisalkan juga jika X sama dengan 0, maka kita substitusikan tanda persamaan, maka 3 dikali 0 tambah 2Y sama dengan 12, sehingga 2Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 12 per 2 atau Y sama dengan 6. Jadi kita peroleh juga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Jadi langkah ketiga itu yang kita akan menghubungkan kedua titik potong tersebut dengan garis lurus. Jadi kan tadi sudah kita dapatkan tuh titik potong pada X dan titik potong pada Y. Lalu kita buat garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Lalu langkah keempat, kita ambil sembarang titik. Nah, kita misalkan 0,0. Masukkan ke pertidaksamaan yang ini. 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 12. Maka 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih besar sama dengan 12. Sehingga ini tidak memenuhi. Maka berarti daerah tempat titik 0,0 terletak bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, jadi kita lihat pada grafik ini kan. Jadi di grafik ini kan tadi kita sudah tentukan titik potongnya, di mana X berada di 4,0 dan Y berada di 0,6. Nah, berarti kan dia berada di titik ini. Selanjutnya lanjut ke langkah ketiga, menghubungkan kedua titik dengan garis lurus, sehingga kita buatlah garis lurus berikut ini. Setelah kita buat garis lurus, maka kita dapat memasukkan atau mensubstitusikan sembarang titik terhadap pertidaksamaan ini. Nah, di sini, di langkah 4 ini dimisalkan titik itu adalah 0. Nah, maka diperoleh 3 kali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih besar sama dengan 12. Dan di mana ini tidak memenuhi pertidaksamaan. Maka dapat dipastikan bahwa bagian 0,0 atau di bagian sebelah kiri garis bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Jadi soalnya ini yaitu tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6, mana x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. X, X dan Y merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk latihan soal diserahkan kepada pembaca. Setelah selesai mengerjakan soal tersebut, maka selanjutnya kita dapat melihat kunci jawabannya. Kita klik, di sini ada kunci jawabannya. Jadi, ini caranya lebih mudah sih dibandingkan contoh soal tadi. Jadi kita tinggal buat tabel. Tadi kan sudah diperoleh, sudah kita tentukan bahwa persamaannya yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6. Maka selanjutnya tinggal kita buat tabel seperti berikut ini. Kita substitusikan. Dimisalkan x sama dengan 0, maka x 0, y sama dengan 2. Berikutnya juga begitu.
maka diperoleh titik 0,2 dan 3,0. Selanjutnya kita buat titiknya di sini 0,2 pada Y dan 3,0 pada X. Baru kita buat garis yang menghubungkan kedua titik. Nah, setelah kita selesai membaca materi, memahami materi, dan kita mendalami contoh soal, serta telah melakukan evaluasi pada soal, maka berakhirlah pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Macromedia Flash. Nah, berikut yang terakhir itu ada profil. Nah, jadi Elsa Aliza dengan NIM 4183 111079 dengan kelas pendidikan matematika C 2018 dari Universitas Negeri Medan. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.